Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini saya mau berbagi cara bagaimana merawat anggrek Cattleya biar bisa tumbuh subur dan juga bisa berbunga tentunya. Karena untuk anggrek Cattleya ini pada beberapa kasus ini cukup sulit merawatnya dan juga cukup lama untuk pembungaannya. Untuk membungakannya cukup sulit. Tapi di sini saya akan berbagi trik, berbagai cara bagaimana kita merawat anggrek dalam memilih jenis anggrek yang cocok di tempat Anda dan juga cara merawatnya biar tumbuh subur. Ini sudah berbunga, bunganya cantik banget, juga besar ini untuk Ketinya lumayan cantik lur. Untuk perakarannya yang ini udah mantap. Perakarannya tunas baru juga udah nongol-nongol lagi. Kalau yang ini udah bakal berbunga lagi nih. Ini udah gendut, udah dipastikan ada bunganya di dalam. Bagaimana cara merawatnya? Saksikan terus videonya. Jika kita membeli anggrek Cattleya atau Catty, biasanya posisinya kayak begini nih kondisinya. Di net pot kondisinya begini. Kalau misalkan di rumah agak susah nyimpennya, soalnya ini kan harus pakai tray. Kalau nggak pakai tray dia kurang bagus loh. Tapi kalau untuk yang di rumah ini saran saya mending diganti aja, atau kalaupun nggak diganti ini harus gantung biar enak kelihatannya. Kita bisa pakai pot yang seperti ini, pot yang banyak lubangnya lur, yang penting banyak lubangnya. Macamnya boleh apa aja selain kalau dari pot plastik ya. Selain pot plastik bisa juga pakai pot gerabah. Pot gerabah lebih bagus, dia lebih cocok di pot gerabah kalau untuk Catty, tapi yang ada lubangnya. Modelnya apa aja gak masalah, yang penting lubangnya banyak. Nanti kita repotting ke sini. Sebelum repotting direndam dulu sebentar biar basah, biar gampang nyopotinnya. Ini media tanam yang lamanya gak usah dicopotin lur, satuin aja main ini. Untuk media tanam ini bisa pakai arang, bisa juga pakai sabut kelapa boleh. Arang nggak masalah, yang penting dia poros karena dia butuh sirkulasi udara yang tinggi. Jadi kalau potnya segede gini, usahakan arangnya jangan terlalu kecil, butiran arangnya pakai segede gini saya. Atau kalau mau pakai tambahan styrofoam bisa di bawahnya pakai tambahan styrofoam. Ini rencananya saya pakai ini dua, pakai coco chip sama arang biar lebih cakep. Soalnya saya agak malas juga nyiram biar awet lur, biar gak nyiram. Kalau ini mesti disiram tiap hari ya. Kalau cuaca terik, kalau media full arang ini siram sehari 2 kali pagi sore. Kalau sama ini coco chip, full coco chip, ini bisa 3 hari 2 hari sampai 3 hari sekali nyiramnya. Jadi nyiram tuh gak ada patokan hari, yang penting patokannya ke media tanam. Media tanam masih basah gak usah disiram. Kalau media tanam kering harus disiram. Kita campurin aja kayak double biar gak terlalu banyak nyiram kalau saya ya. Soalnya saya agak fokus di rumah, kan kerja juga. Kalau gak kerja dapur gak ngebol dong. Jadi ini hobi sambil kerja biar bisa berbarengan. Campurin aja kalau saya ya. Jadi tarawih teman-teman semua, teman-teman di rumah boleh pakai arang aja gak masalah, pakai ini juga gak masalah. Yang penting di penyiramannya perhatikan penyiraman, siram jika media kering. Kalau media basah jangan disiram, nanti busuk bahaya. Separuh aja dulu. Anggreknya segini, aduh ketinggian oi, kurang dikit. Untuk penanaman anggrek hampir pada semua jenis anggrek ya, dan anggrek yang epiphyt itu jangan dikubur semua. Kalau ini kan bekasnya di sini nih, bekas lamanya, bekas media tanam lama, jadi kita sampai sini aja. Kalau akar ini biarkan dia terbuka. Terutama untuk Catty ini dia lebih senang, lebih suka dengan sirkulasi udara yang tinggi, dengan akar yang terkena langsung dengan paparan udara. Dia lebih suka lur. Nah untuk penanamannya, ini kan batang yang muda, ini batang yang tua kita pepetin aja. Soalnya nanti dia jalannya ke sini arah pertumbuhan tunas baru, biar gak cepat penuh. Kalau kita naruhnya kebalik kayak begini, nanti dia keluarnya dari sini, keluar pot. Atau kalau di tengah dia cepat penuh. Jadi usahakan yang tuanya kita pepetin aja ke dinding pot. Nah sisanya biar ada ruang yang agak luas untuk pertumbuhan tunas yang barunya. Segini aja cukup. Jadi kita tambahin media. Kalau potnya kecil, dengan butiran yang lebih kecil dari ini gak masalah. Kalau untuk pot yang agak besar kayak begini, mending butirannya besar biar ada udara yang masuk, biar udara masuk bisa bersentuhan langsung dengan akar. Dia senangnya begitu sih kalau Catty. Tinggal disiram. Kalau ada vitamin B1 disiram dengan larutan vitamin B1. Dosisnya 1 cc per liter ya untuk vitamin B1.
Yang tuanya sebelah sini dipepetin, yang mudanya sebelah sini. Dia kasih ruang untuk tunas baru nantinya. Yang disiram, rencananya ini mau saya gantung. Ini simpannya boleh digantung, boleh juga enggak ya. Kalau mau digantung lebih bagus, dia sirkulasi udaranya lebih terjaga. Kalau enggak digantung, simpan di tempat yang kira-kira aman dah, yang sekiranya ada udara biar dia cepat pertumbuhannya. Ini 5 hari pasca repotting saya gantung lur, biar sirkulasi udaranya lebih lancar. Tapi di bawah paranet ya, tetap di bawah naungan paranet. Nah ini lur, amplopnya udah mulai brojol, mantap nih. Bentar lagi dia mekar. Kita tunggu update berikutnya. Keren bunganya. Ini 1 bulan pasca repotting, bunganya udah full mekar lur. Bunganya cantik asli kalau untuk keti. Dia ukurannya besar kalau untuk keti. Untuk yang paling besarnya di atas ini ada lagi yang di atas ini ukurannya yang lebih besar dari keti ini. Merawatnya gampangnya sangat cantik nih. Udah gitu wangi untuk jenis yang ini ya. Ini BLC Bako Red. Untuk yang ini wangi, cuman memang nggak terlalu menyengat. Tapi kalau dari jarak dekat ini ada wanginya pada siang hari. Kalau malam hari tidak wangi. Kalau siang hari ini wangi. Dan bunga juga cukup cantik. Tapi beberapa penghobi anggrek biasanya cukup enggan juga kalau yang belum tahu karakternya. Karena untuk anggrek ini pada beberapa kasus ini sulit dibungakan, juga merawatnya cukup sulit untuk membuat suburnya. Padahal itu gak seperti itu ya sebenarnya. Itu mungkin di salah trik aja, salah trik sama salah pemilihan jenis anggrek Cattleya tentunya. Untuk keti jenis ini, nah jika Anda berada di tempat dataran rendah, sebaiknya kalau saran saya pilih keti dengan kode BLC. Nah ini kode ini gak sembarangan. Nah ini ada banyak jenis keti hibrid tentunya ya. Kalau untuk keti hibrid ini ada depannya BLC, ada LC, ada RTH, ada macam-macam. Kalau untuk dataran rendah sebaiknya pilih jenis ini dengan kode BLC, Bangkok Red atau BLC apa aja, ini banyak jenisnya. Karena BLC itu singkatan dari Brasso Lelo Cattleya. Artinya dari BLC ini ada 3 genus anggrek. Ada genus Brassavola, Lelio dan Cattleya. Kalau misalkan LC itu dari 2 jenis gen anggrek, Lelio dan Cattleya. Itu tetuanya ya. Tetua tuh apa? Nenek moyangnya. Nenek moyang anggrek ini dari gen. Untuk Brassavola sendiri, anggreknya seperti ini kurang lebih. Ini genus Brassavola. Ini udah hampir layu. Ini udah cukup lama ini. Udah hampir 2 minggu lebih dari 2 minggu udah begini bunganya. Ini dari genus Brassavola. Ini Brassavola Little Star. Ini juga hibrid juga. Untuk yang spesiesnya kurang lebih seperti ini ya. Namanya Brassavola nodosa. Untuk jenis spesiesnya ini lebih tahan di dataran rendah. Ini cukup bagus, cukup subur dan bisa berbunga di dataran rendah. Tapi jika di dataran tinggi ini kurang begitu bagus, gak sebagus di dataran rendah. Jadi jika teman-teman yang berada di dataran rendah dan baru memulai untuk mencoba menanam anggrek keti, bisa dipilih dengan ini BLC, kode BLC jadi pilihan yang lebih bijak. Karena ini ada dari genus Brassavola. Kalau misalkan LC itu dari Lelio Cattleya. Anggrek Lelio itu anggrek subtropis. Dia di tempat dingin dan kurang populer di Indonesia tentunya. Karena anggrek itu anggrek tipe subtropis dari negara subtropis. Itu kurang bagus kalau di dataran rendah, bisa berbunga cuma dengan perawatan yang ekstra kalau di dataran rendah. Kalau di dataran tinggi itu bisa berbunga dengan baik. Jadi kalau di dataran tinggi, kalau teman-teman semua berada di tempat dengan suhu yang cukup dingin atau berada di dataran tinggi, bisa memilih dengan kode LC untuk depannya. LC itu Lelio Cattleya, dari anggrek Lelio dengan anggrek Cattleya. Untuk yang kedua, nah itu dari pemilihan jenis anggrek, jenis ketinya. Kalau menanam anggrek keti dengan jenis itu di tempat yang cocok, di tempat yang pas, itu kemungkinan besar akan tumbuh subur dan berbunga. Yang keduanya dari pencahayaan. Untuk keti ini pencahayaannya dia di antara anggrek bulan dan anggrek dendrobium. Jadi di atas anggrek bulan dan di bawah dendrobium kebutuhan cahayanya sekitar 60-80%. Itu untuk kebutuhan cahaya
matahari untuk anggrek ini ya. Jika di bawah itu, jika Anda menanam di kisaran 50 ke bawah untuk cahaya mataharinya, itu kemungkinan besar itu akan sulit untuk berbunga. Atau jika full sun, nah itu bisa berbunga, cuman resikonya ini gosong, banyak yang bintik-bintik hitam karena efek sinar matahari yang terlalu tinggi ya, biasanya begitu. Bintik-bintik hitam di daunnya, juga di bunganya nggak semulus ini, biasanya dia agak kering-kering sebagian karena itu efek dari terlalu banyak sinar matahari. Jadi pasnya untuk anggrek Cathy ini di antara kisaran 60% sampai 80% cahaya matahari. Dan untuk sirkulasi udara, nah ini penting. Cathy ini lebih membutuhkan udara lebih banyak atau membutuhkan angin yang lebih banyak. Jadi jika teman-teman semua menanam anggrek ini di rumah dengan kondisi padat pemukiman, kan itu anginnya biasanya nggak terlalu banyak. Saran saya mending digantung aja. Dengan digantung sirkulasi udara lebih terjaga, kebutuhan anginnya lebih mencukupi untuk pertumbuhan anggrek ini. Jika kebutuhan cahaya dan udaranya terpenuhi, kebutuhan anginnya ini akan tumbuh subur dan bisa berbunga, mudah sekali untuk berbunga. Dan tumbuh subur juga lur akarnya. Nah ini contohnya nih, ini akarnya udah tumbuh subur. Ini tunasnya udah mulai nongol lagi, sudah mulai keluar. Ini sudah mulai berbunga, dan ini juga udah mulai kenop lagi, kenop. Ini udah ada isinya nih, ini beramplop. Nanti bakal keluar bunga tuh dari sini kalau untuk Cathy. Berbeda dengan anggrek yang lain, untuk Cathy ini dia berbunga hanya dari tunas yang baru. Dari tunas yang lama atau yang bekas berbunga atau yang gagal berbunga itu sangat kecil sekali kemungkinannya untuk berbunga kembali. Misalnya seperti yang ini kan asalnya kecil dari sini, ini gagal berbunga. Yang ini juga baru awal-awal dia belajar berbunga. Ini bekasnya kelihatan, kempes, bekas amplopnya kering. Ini nggak mungkin keluar lagi, sangat kecil sekali kemungkinannya untuk berbunga kembali. Jika amplopnya berisi, dia akan bengkak, biasanya nggak kering, akan berkembang lebih besar dan keluar bunga. Yang seperti yang ini berisi, ini udah isinya. Ini isinya nanti jadi spek, jadi kenop. Ini isinya, ada isinya, dia berkembang lebih besar, ini makin gendut. Dan kalau di terawang juga kelihatan sih sebenarnya, gampang. Untuk mengetahui amplop pada Cattleya berisi atau tidak itu tidak terlalu sulit. Ini bisa dilihat dari ukurannya yang semakin membesar. Jika amplopnya semakin membesar, gendut seperti ini udah yakin ada isinya. Atau cara yang paling efektifnya bisa kita terawang kasih senter aja. Tuh udah kelihatan. Ini udah ada isinya, kelihatan di dalamnya ada berisi. Yang di dalam ini nantinya jadi calon bunga. Kalau orang hamil mah ini di USG ini kelihatan ini bayi di dalam. Bayinya udah mulai kelihatan. Ini kayaknya 2 nih bercabang, sudah kelihatan ada cabangnya. Kemungkinan ini lebih dari 1 ya. Kalau 2 apa 3-nya kurang tahu juga sih, belum kelihatan. Tapi kemungkinan lebih dari 1. Soalnya udah ada cabangnya di sini nih, di tengah. Udah ada cabang-cabangnya. Ini udah yakin jadi kalau nggak ada hama ya, kalau nggak ada kendala yang serius, ini bisa berkembang jadi bunga. Kalau saya pemupukan ini dikasih pupuk Gandasil B. Kalau kalau kondisi seperti ini, kondisi sedang berbunga, saya kasih Gandasil B buat pembungaan seminggu, 2 minggu sekali. Seminggu Gandasil kimia, seminggu berikutnya saya kasih organik. Organiknya boleh apa aja, bisa dari air cucian beras atau fermentasi buah-buahan, fermentasi kulit pisang, atau gak masalah. Fermentasi kohe juga gak masalah, yang penting airnya aja kalau kohe ya. Kalau saya pakai fermentasi kohe, itu diambil airnya aja, nanti dicampur lagi dengan air bersih. Untuk penyiraman disesuaikan dengan kondisi media, jadi gak ada patokan harinya untuk penyiraman. Untuk yang ini punya saya posisinya digantung di bawah paranet dengan tanpa naungan yang lain ya, paranet aja. Jadi ini terkena air hujan, terkena curahan hujan secara langsung. Untuk penyiraman saya gak tiap hari, ini opsional aja. Kalau gak hujan, kalau selama 1 minggu tidak hujan, ini paling disiram seminggu 2 kali atau 2 hari sekali, 3 hari sekali, tergantung kondisi media. Jadi menyesuaikan dengan kondisi media. Kalau masih basah gak perlu disiram. Dan yang ini
untuk catty dia memerlukan pot dengan lubang yang banyak dengan sirkulasi udara yang lebih lancar. Kalau misalkan potnya kurang bagus lubangnya, dia pertumbuhannya kurang bagus, terutama pertumbuhan akar. Kalau akarnya banyak, nah kayak begini, jangan khawatir misalkan ini gagal berbunga tapi akarnya makin banyak, akar itu gak perlu khawatir lur. Kalau akar banyak begini, dia penyerapan unsur haranya lebih maksimal. Dikasih pupuk apa aja dia bisa masuk. Untuk pembunganya gak terlalu sulit. Nah nanti kalau misalkan untuk udah agak besar, tunas yang ini tinggal dikasih pupuk bunga. Sementara yang ini dikasih pupuk organik aja gak masalah. Atau kalau mau lebih bagus pertumbuhan daunnya sama akarnya, kasih pupuk pertumbuhan, pupuk dengan kadar nitrogen yang lebih tinggi. Nanti menjelang pembungaan ganti pupuk dengan pupuk pembungaan. Jadi untuk menanam dan merawat anggrek Cattleya itu intinya kita harus pahami dulu karakter anggrek, kita pilih kode atau kita pilih jenis aketi yang sesuai dengan posisi tempat kita tinggal. Itu yang pertama. Yang keduanya, usahakan kena sirkulasi udara yang tinggi, bisa digantung atau bisa disimpan di rak yang posisinya lebih tinggi, atau juga bisa diakalin dengan cara yang lainnya. Yang penting sirkulasi udaranya tetap terjaga. Yang ketiga, dari pencahayaan dia membutuhkan sinar sekitar 60-80%. Jika di 60 udah mau berbunga juga, tingkatkan ke 70% sampai ke 80%. Dia pasti bisa berbunga. Dan yang terakhir, di pemupukan juga penting. Jangan anggrek kita jangan dibiarin gitu aja, karena kasihan kalau kita miara anggrek, kita nanam anggrek tapi tidak dirawat, kasihan ke anggreknya. Sayangi anggrek kita, kasih nutrisi yang cukup, yang tidak kurang dan juga tidak berlebih tentunya. Kalau kelebihan ini bahaya, bisa gosong juga. Nah, sekian dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.